Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, semoga kalian hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun dan tentunya dalam keadaan semangat. Ya. Dan tak lupa pula ucapkan terima kasih Ustaz kepada ayah dan bunda di rumah yang sudah membantu Ustaz untuk mengingatkan kalian untuk selalu mengikuti pembelajaran online ya melalui portal siswa yang kalian miliki. Baik anak-anak semua, hari ini kita melanjutkan pembelajaran yang kemarin Sabtu ya. Kita belajar tentang kaidah kebahasaan. Ya. Hari ini kita mempelajari tentang bagaimana menelaah karakteristik, unsur-unsur dan kaidah kebahasaan drama. Ya. Baik anak-anakku semua, kita masuk ke bagian 2. Bagaimana menelaah karakteristik, unsur-unsur dan kaidah kebahasaan. Ya. Baik. Tentunya kalian sudah pernah dengar tentang drama. Kemudian kemarin kalian mengetahui tentang tujuan dan pengertian dari kaidah kebahasaan. Ya. Nah, di sini Ustadz kenalkan struktur teks drama. Ya. Nah, kaidah kebahasaan drama, ya kaidah kebahasaan drama itu ya salah satunya adalah bagaimana menulis struktur teks drama dengan kalimat atau dengan kata-kata yang tepat sesuai dengan bahasa baku bahasa Indonesia. Ya, baik. Ustadz jelaskan bagaimana struktur teks drama. Ya, jadi sebuah teks drama terbagi oleh unsur, ada prolog, dialog, epilog, babak, dan adegan. Ya. Nah, pengertian dari babak. Babak adalah episode. Ya. Namun istilah episode digunakan dalam ragam prosa. Di dalam satu babak terjalin peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam satu tempat dan satu waktu. Nah, ini struktur yang pertama dari teks drama. Ya. Ada prolog. Yang berikutnya ada adegan. Adegan adalah bagian dari babak yang dibatasi oleh perubahan peristiwa yang berkaitan dengan hadir atau perginya satu atau lebih tokoh. Ya, jadi adegan itu bagian dari babak. Ya, adegan itu berada di dalam babak itu sendiri. Ya, yang dibatasi oleh perubahan peristiwa. Ya, perubahannya apa peristiwanya? Peristiwanya ketika ada tokoh yang datang dan pergi. Ya, mungkin di awal adegan atau di babak pertama adegan 1 ya ada 2 tokoh di situ. Kemudian sedang terjadi percakapan dan dialog. Kemudian tokoh yang satu meninggalkan tokoh satunya sehingga di situ hanya tertinggal satu tokoh saja. Maka adegan 1 selesai. Ya, nah itu namanya adegan. Bagian dari babak yang dibatasi oleh perubahan peristiwa yang berkaitan dengan hadir atau perginya satu atau lebih tokoh. Ya. Nah, kemudian yang ketiga dialog. Apa itu dialog? Dialog adalah percakapan antara tokoh satu dengan tokoh lainnya. Ya, jika percakapan itu dilakukan sendiri, maka disebut monolog. Nah, di sini dipecah kembali. Dialog drama terdiri atas 3 bagian. Orientasi, komplikasi, dan resolusi. Apa itu orientasi pada dialog drama? Orientasi adalah bagian dalam struktur cerita yang ditandai dengan pengenalan terhadap situasi cerita. Ya.
Yang kedua, komplikasi dalam dialog pada drama. Ya, komplikasi adalah bagian dalam struktur cerita yang ditandai dengan munculnya konflik sampai konflik itu memuncak. Dan yang ketiga, resolusi. Nah, resolusi adalah bagian dalam struktur cerita yang ditandai dengan penurunan ketegangan atau konflik menurun. Nah, di dialog sendiri berarti ada 3 bagian: orientasi, komplikasi, dan resolusi. Yang keempat adalah prolog. Ya, prolog pada drama. Pengertiannya adalah prolog disebut juga pengantar pembuka. Kebanyakan prolog drama berupa narasi yang memperkenalkan latar dan tokoh. Akan tetapi ada juga naskah drama yang tidak memiliki prolog, langsung pada dialog. Nah, biasanya kalau kalian nonton pertunjukan atau melihat pertunjukan di layar kaca, kebanyakan diawali dengan prolog. Prolog itu biasanya hanya muncul suara saja. Ya, kadang suara itu disertai dengan misalnya memperkenalkan para pemain, maka di situ disertakan atau dimunculkan foto pemainnya, foto orangnya. Kemudian disampaikan pula ringkasan cerita dari pertunjukan drama itu sendiri. Nah, kita lanjut ke bagian kelima, epilog. Epilog merupakan bagian penutup drama. Epilog juga bisa berupa narasi yang dibacakan oleh pembawa acara. Nah, ketika epilog ini adalah bagian menutup drama, ini kembali seperti prolog. Kalau prolog itu di awal, ya kalau epilog itu di akhir pertunjukan drama. Biasanya berisi macam-macam, siapa sutradara, siapa pemain, itu diulang dari awal serta ucapan terima kasih atas pihak-pihak yang terlibat pada pertunjukan drama. Nah, di sini ada teks drama memiliki beberapa karakteristik kebahasaan. Nah, ini yang berkaitan langsung dengan unsur kebahasaan atau kaidah kebahasaan. Penggunaan tanda baca dan titik dua, tanda kurung, tanda kutip ganda, ragam bahasa yang tidak baku, campur kode atau bahasa campuran, ada penggunaan kata sapaan, kata ganti, kata kerja, kata sifat, kalimat berita, kalimat tanya, kalimat perintah seru, dan kalimat langsung. Nah, kalimat langsung di situ terjadi dialog antara tokoh satu dengan tokoh lainnya secara langsung. Ya. Nah, pada teks drama Pak tentu digunakan ada tanda titik dua, ada tanda kurung. Nah, ini untuk membantu tokoh memahami dialog yang harus dia ucapkan ketika mementaskan pertunjukan drama. Nah, baik anak-anakku semua, materi kita hari ini tentang karakteristik, unsur-unsur, dan kaidah kebahasaan drama. Nah, bila ada yang belum jelas dari materi yang Ustadz sampaikan hari ini, kalian bisa menghubungi Ustadz melalui WA, ya, melalui pesan pribadi, WhatsApp yang nomornya sudah kalian miliki, ya, nomor Ustadz sudah kalian miliki semua. Nah, itu tinggal kalian bertanya langsung melalui pesan WhatsApp yang bisa Ustadz respon sewaktu-waktu jika kalian membutuhkan penjelasan tentang materi yang baru saja Ustadz sampaikan. Nah, selanjutnya adalah tugas individu masing-masing. Nah, tugas ini kalian tulis di buku tulis, kemudian difoto dan dikirimkan ke bagian tugas yang ada di portal siswa. Silahkan catat pertanyaan baik dari Ustadz, ya. Yang pertama, apa yang dimaksud Bapak? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan adegan? Ketiga, apa yang dimaksud dengan dialog? Keempat, apa yang dimaksud dengan prolog? Dan kelima, apa yang dimaksud epilog? Nah, itu tugas kalian hari ini, kirimkan hari ini juga, ya, jangan sampai ditunda-tunda. Sekian dulu dari Ustadz, salam untuk keluarga, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.